saya akan mempresentasikan tugas dari guru Hima, yaitu yang berjudul Teori Perilaku Produksi. Baik, sebelumnya di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian. Pengertian produksi dalam Islam yaitu kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang selanjutnya akan dimanfaatkan oleh konsumen. Namun, harus sesuai dengan syariat Islam. Penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Selanjutnya, pada saat kebutuhan manusia masih sedikit, kegiatan produksi dan konsumen seringkali dilakukan oleh orang itu sendiri. Adapun pengertian produksi menurut para ahli, yang pertama ada dari Imam Al-Ghazali, kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah sumber daya yang tersedia agar mempunyai nilai yang lebih tinggi dan dapat dimanfaatkan oleh konsumen, namun harus sesuai dengan etika Islam. Yang kedua ada dari Kaf, yang artinya kegiatan berbagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, namun juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup, sebagai mestinya digariskan dalam agama, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan dapat disimpulkan definisi-definisi yang barusan saya jelaskan, bahwa kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam akan mengerucut pada manusia dan eksistensinya, meskipun definisi-definisi tersebut berusaha mengolaborasikan dari perspektif yang berbeda. Adapun ruang lingkup produksi yaitu kegiatan produksi, proses produksi, dan faktor produksi. Pertama, kita bahas kegiatan produksi terlebih dahulu, yaitu suatu kegiatan ekonomi agar menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Yang kedua ada proses produksi, yaitu suatu cara atau metode yang akan dilakukan oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa. Adapun nilai-nilai dari proses produksi yaitu ada nilai guna bentuk, nilai guna jasa, nilai guna tempat, nilai guna waktu, serta nilai guna milik. Dan yang terakhir di sini ada faktor-faktor produksi. Faktor produksi sendiri dibagi menjadi 4, yaitu faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, serta faktor produksi keahlian atau skill. Adapun tingkat produksinya yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada faktor produksi tetap atau fixed input, dan yang kedua ada faktor produksi variabel atau variabel input. Adapun dalil-dalil tentang produksi, yang pertama ada Quran surat An-Nahl ayat 5, ada Quran surat An-Nahl ayat 11, ada Quran surat Al-Luqman ayat 20, dan ada Quran surat Al-Baqarah ayat 22. Nah, baik, di sini saya akan membaca artinya dari Quran surat An-Nahl ayat 5, yang artinya, dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebagiannya kamu makan. Ada pula tujuan dari produksi. Tujuan dari kegiatan produksi di sini yaitu untuk menyediakan barang dan jasa yang memberikan maslahah maksimum pada konsumennya. Produksi sendiri di sini yaitu suatu kegiatan menciptakan suatu barang atau jasa. Sementara konsumsi yaitu suatu pemanfaatan hasil produksi tersebut. Oleh karena itu, kegiatan produksi harus sepenuhnya sejalan dengan kegiatan konsumsi. Namun apabila kegiatan tersebut tidak sejalan, maka tidak akan ada tujuan yang tercapai. Secara spesifik, tujuan kegiatan produksi di sini yaitu untuk meningkatkan kemaslahatan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk. Di antaranya ada pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Barang dan jasa yang dihasilkan harus memiliki manfaat real
bukan hanya sekedar memberikan kepuasan maksimum bagi para konsumen. Yang kedua ada menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Meskipun produksi hanya menyediakan sarana kebutuhan saja, tidak berarti bahwa produsen sekedar bersikap reaktif terhadap kebutuhan konsumen. Nah, produsen harus proaktif, kreatif, dan inovatif untuk menemukan berbagai barang dan jasa yang memang dibutuhkan oleh manusia. Yang ketiga, harus menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan guna untuk memenuhi kemungkinan terburuk. Dan yang terakhir yaitu pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun motivasi produsen dalam berproduksi, yaitu banyak beranggapan bahwa motivasi utama para produsen yaitu mencari uang. Dalam ekonomi konvensional memang sangat dominan. Yang kedua ada produsen, yaitu seorang profit seeker sekaligus profit maximizer. Strategi, konsep, dan teknik berproduksi semuanya diarahkan guna untuk mencapai keuntungan maksimum, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga ada masalah etika dan tanggung jawab sosial produsen. Yang keempat, dalam pandangan ekonomi Islam, motivasi produsen semestinya harus jalan dengan tujuan produksi dan tujuannya. Adapun kegiatan produksi pada masa Rasulullah SAW, diantaranya ada pembuatan senjata dan segala usaha dari besi. Yang kedua ada perusahaan tenun menenun. Yang ketiga ada perusahaan kayu dan pembuatan bangunan. Yang keempat ada meriam dari kayu. Yang kelima ada perhiasan dan kosmetik, dan masih ada lagi yang lain. Ada pula formulasi maslahah produsen. Maslahah di sini terdiri dari dua komponen, yaitu manfaat dan berkah. Adapun rumusan dari maslahah yang menjadi perhatian produsen, yaitu maslahah sama dengan keuntungan ditambah berkah. Ada pula keuntungan yang artinya selisih antara pendapatan total atau total revenue dengan biaya totalnya atau total cost. Pada dasarnya berkah akan diperoleh apabila produsen menerapkan prinsip dan nilai Islam dalam kegiatan produksinya. Untuk mendapatkan berkah tersebut, berkah revenue dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan berkah cost, yaitu rumusnya seperti contoh di bawah ini. Nah, yang terakhir di sini ada nilai-nilai produksi dalam Islam. Yang pertama, kita harus berwawasan jangka panjang. Yang kedua, menepati janji dan kontrak. Yang ketiga, memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, serta kebenaran. Yang keempat, harus berpegang teguh dengan kedisiplinan dan dinamis. Yang kelima, selalu memuliakan prestasi atau produktivitas. Yang keenam, mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi. Yang ketujuh, saling menghormati dan menghargai hak milik individu. Yang kedelapan, mengikuti syarat sah serta rukun akad. Yang kesembilan yaitu adil dalam bertransaksi. Yang kesepuluh, memiliki wawasan sosial. Yang kesebelas, pembayaran upah tepat pada waktu dan layak. Dan yang terakhir yaitu menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.